Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillazi an'amana wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji marilah kita haturkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya sehingga malam hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas rutinan kita, yaitu ngaji kitab di Masjid Baitur Rahman Desa Padangan ini. Semoga kehadiran kita di sini diniati thalabul ilmi, semoga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Niradallah wa li syafaati Rasulillah wa li qadhi hajatina wa la hadihi niyah wa la kulli salihah. Subhanallah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah arwahi abahi wa ummahati wa dzurriyyati ajma'in wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa li kulli ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bidin wa jamil awliya'i fi nahrati syekh Muhammad Syafi'i wa Syekh Ahmad Abu Suja wa Syekh Muhammad bin Qasim wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa lahum Syekh Khalil Bangalan wa Syekh Haji Abdul Qadir Boyo wa sulhim wa fur'ihim a'adallahu alaina min barakatihim wa asrarihim wa ulumi din wa dunya wal akhirah. Syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Karena sebentar lagi kita masuk ke bulan Rajab, bulan di mana diwajibkannya kita melaksanakan sholat lima waktu, maka kita ulangi lagi tentang syarat wajibnya sholat. Faslun utawi ikilah fasal suwiji. Wa syaraitu wujubi sholati, utawi kira-kira syarate wajib nglakoni salat iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara ya. Ahaduha utawi salah sijine salasa iku Islamu agama Islam. Wala tajibu maka ora wajib opo aslatu nglakoni salat alal kafiri kate wong kafir al asli kang asli. Wala yajib ora wajib alaihi tase kafir opo qadauha ngodoni salat idza aslama ing dalam nalikane mlebu mari agama Islam. Jadi pasal ini menerangkan tentang syarat wajib salat. Yang namanya syarat itu adalah sesuatu yang harus dilakukan sebelum kita masuk ke dalam ibadah. Syarat wudu berarti dilakoni sedurunge wudu. Syarat puasa berarti sedurunge puasa. Begitupun syarat salat maka harus dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat. Nah, di dalam kitab ini ada dua syarat sebelum kita sholat. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Nah, sekarang yang kita bahas ini adalah syarat wajib. Syarat wajib ini kaitannya dengan individunya, orangnya. Orang yang melaksanakan sholat itu, yang dihukumi wajib melaksanakan sholat, harus mempunyai 3 syarat. Berarti kalau ada orang dalam dirinya tidak ada salah satu dari 3 ini, maka dia tidak terkena hukum wajib
melakukan sholat, artinya bebas, orang usah sholat kalau tidak memenuhi 3 syarat ini. Maka yang pertama adalah al-Islamu, agamanya Islam. Orang yang agama Islam terkena wajib melaksanakan sholat. Karena Islam itu bermakna pasrah. Nah, bisa bermakna selamat, bisa bermakna pasrah. Maksudnya pasrah itu ya pasrah melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Ya, kalau sepaham saya, iman itu artinya kita meyakini, membenarkan, meyakini, membenarkan, mempercayai kepada adanya Allah, adanya Rasul, malaikat dan seterusnya yang disebut rukun iman. Keyakinan, kepercayaan, itu iman. Nah, setelah iman ada Islam. Islam itu dia pasrah. Artinya pasrah itu ketika orang sudah menyatakan iman, percaya kepada Allah, maka dia harus pasrah untuk melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Yaitu berupa mengucapkan kalimat syahadat, melakukan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji dan lain-lain. Itu adalah bentuk kepasrahan seorang hamba ketika dia menyatakan diri sebagai orang yang beriman, percaya kepada Allah. Maka tidak boleh tidak, ya harus pasrah, harus tunduk pada perintah Allah. Terutama adalah masalah sholat. Ya, sedikit saya membahas tentang sholat. Ya, yang sudah tahu alhamdulillah, yang belum tahu juga wasyukurillah ya. Jadi saya paham saya, sholat itu kan diwajibkan di waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, yang menarik itu adalah sholat itu perintahnya ketika Kanjeng Nabi dipanggil, ya dipanggil, awalnya diantar oleh malaikat Jibril, kalau nggak salah sama malaikat Mikail, 2 malaikat. Itu kalau ada di kitab tafsir Sawi ada 2 malaikat yang mengantar itu, Jibril dan Mikail. Mulai dari Masjidil Haram, Masjid Aqsa sampai langit 1, 2, 3 itu diantar oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Tapi begitu memasuki tempat yang dinamakan Sidratul Muntaha atau ada nama lain dalam kitab perjanjian, di situ malaikat Jibril menyatakan, wahai Rasul, sampean mangga masuk ke tempat yang sudah ditunggu oleh Allah, tapi saya izin akan kembali ke tempat saya. Kata Rasul, kenapa enggak bareng sama saya? Jibril berkata, saya tidak akan mampu menuju tempat itu, karena tempat itu khusus untuk orang mulia, yang dimuliakan itu adalah engkau Rasulullah. Artinya tempat tersebut khusus dan sangat spesial untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekelas malaikat Jibril saja tidak mampu ke tempat itu. Nah, disitulah Allah memerintahkan perintah sholat 5 waktu yang tadi 50 waktu. Nah, dari kisah ini ya kita pelajari bahwa perintah sholat ini dikatakan perintah yang utama. Kenapa? Karena perintahnya ini pertama adalah langsung tanpa melalui malaikat Jibril. Yang mana biasanya Allah itu ketika memberikan satu perintah atau wahyu pasti itu melalui malaikat Jibril. Tapi khusus perintah sholat, Allah tidak menurut malaikat Jibril untuk menyampaikan, tapi mengundang Nabi Muhammad SAW langsung ke tempat yang paling tinggi, yaitu di Sidratul Muntaha. Ini untuk menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia, dan perintah sholat adalah perintah yang paling mulia. Nah, tapi dari cerita ini pun kita jangan sampai salah mengambil kesimpulan. Misalnya, oh berarti Gusti Allah kali ini dhuwurnya. Nah, ini salah. Sebagaimana yang dipahami oleh Wahabi dengan dalilnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka berkeyakinan bahwa Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas aras. Gusti Allah kali ini dhuwur, jare Mang Wahabi. Nah, oleh kita Ahlussunnah Jamaah dibantah kenapa? Karena alasannya kalau Allah ada di atas berarti Allah punya tempat.
ini sangat bertentangan dengan sifat mukhalafatul lil hawadisi. Allah pasti beda dengan makhluknya. Makhluknya butuh tempat, Allah tidak butuh tempat. Maka walaupun cerita ini Kanjeng Nabi bertemu dengan Allah di atas langit ketujuh, tapi bukan berarti Allah tempatnya di atas langit, tidak. Ya, itu salah paham. Sudah. Maka karena ini sholat adalah perintah utama, maka banyak syarat-syaratnya. Di antaranya syaratnya harus beragama Islam. Ya, Nawawi ini menerangkan tentang syarat wajibnya sholat. Pertama, orang dihukumi wajib melakukan sholat kalau agamanya Islam. Maka mafhum mukhalafahnya fala tajibu as-salatu al kafir, tidak wajib melakukan sholat bagi orang kafir, tapi kafir yang asli. Nah ini berarti kalau ada kafir asli, berarti ada kafir yang tidak asli alias baru datang. Nah, dan orang kafir asli ini dia ketika masuk agama Islam jadi mu'alaf, tidak wajib mengkodoni sholat yang dia tinggalkan waktu menjadi kafir. Tidak usah, karena memang dia belum dapat hidayah, maka dia tidak sholat, yaitu dimaafkan. Itu ketentuan orang kafir yang masuk Islam, tidak usah mengkodoni sholatnya ketika dia sedang dalam keadaan kafir. Nah, kebalikannya, wa amal murtadu, awas murtadu bukan murtado, awas salah, jangan sampai salah. Amal murtadu bukan murtado. Anapun utawi wong kang murtad, iku fatajibu bakal wajib. Alaih tidak saya murtad. Apa salatu lakoni sholat. Nah, adapun orang yang murtad alias kafir yang baru datang. Nah, tadi kan bahas kafir yang asli. Berarti kafir yang dari kecil, dari lahir dia kafir, itu yang asli. Nah, kalau murtad itu kafir baru datang. Artinya asalnya dia pernah Islam, terus kejeblos menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Nah, ketika dia posisinya sedang murtad, ini kena hukum wajib melakukan sholat. Nah, ini yang aneh ya. Dia sholat tidak sah karena murtad, tapi tetap oleh Allah diwajibkan melakukan sholat. Nah, ini yang dibahas. Dan wa qad'uha lan wajib apa ngodoni sholat. Selain dia terkena hukum wajib sholat, dia juga nanti wajib ngodoni sholatnya. Kapan? In ada lamun balik sapa murtad ila islami man agama Islam. Misalnya si murtad tadi kapan-kapan dia taubat, dapat hidayah, balik maning agama Islam, maka selama dia murtad berapa tahun dikali sehari lima kali sebulan, itu harus dikodoi sholatnya. Nah ini kalau tadi kafir asli tidak wajib mengkodoi, tapi murtad, kafir yang murtad wajib mengkodoi kalau kembali ke agama Islam. Ya blenger. Apa alasannya? Nah, kalau orang kafir yang asli masuk Islam tidak usah mengkodoi, karena untuk supaya orang merasakan bahwa orang Islam itu ternyata enak, tidak ada beban, tidak ada tuntutan. Nah, bagi orang kafir supaya dia istiqomah dan tetap kepada keislamannya, jangan sampai balik maning ke agama yang lain, ke agama yang dulu, supaya merasa tenang, merasa senang dengan agama Islam, maka tidak ada tuntutan untuk mengkodoi. Nah, tapi sebaliknya orang murtad justru dituntut untuk mengkodoi sholatnya sebanyak dia waktu sedang kafir. Nah, apa alasannya? Di sini ada keterangan bahasa Arabika takziro nih ya. Takziro itu ya hukuman, sebagai hukuman. Jadi sengaja Allah memberikan kewajiban mengkodoi kepada murtad ketika dia masuk Islam untuk hukuman. Maksudnya hukuman itu untuk sebagai pelajaran bagi kita yang sedang agama Islam ini, jangan sampai melu-meluan menjadi murtad. Kilo murtad berat murtad. Dia ketika masuk Islam harus mengkodoi sholatnya berapa kali dia waktu kafir, berat kan. Makanya sampeyan si Islam kus menengah Islamnya aja pindah. Itu maksudnya. Jadi untuk pelajaran bagi kita yang masih Islam,
jangan sampai kita ada niat sedikit pun untuk keluar dari agama Islam. Itu maksudnya. Maka dikasih hukuman yang berat bagi orang yang murtad untuk efek jera bahasanya ya. Untuk menjadikan efek jera bagi yang muslim agar jangan sampai ikut-ikutan menjadi murtad. Sudah. Wasani utawi kang pindo iku al-bulugu balik. Nah, balik bahasa asli apa sih ya? Ya nyampe, bahasa Arabnya nyampe, teka, balik. Cuma dalam bahasa Indonesia balik itu apa ya? Batas ya. Yes, pokoknya ya, kalau sepaham saya mah balik itu batasnya seseorang terkena hukum wajib melaksanakan perintahnya Allah. Jadi batasnya itu namanya balik. Tidak pada umur ya. Nah, maka fala tajibu. Jadi syarat yang kedua harus sudah balik. Islam saja enggak cukup, tapi harus balik. Maka fala tajibu, maka orang wajib opo salat ala sobayin ing atase bocah lanang cilik wa sobiyatin lan bocah wadon cilik. Nah, karena tadi syaratnya balik, maka anak kecil tidak wajib melaksanakan sholat. Nah, lakin tetapi ini yuk maroni diperintah sopo sobi lan sobia biha kelawan nglakoni sholat ba'da sab'i sinina di dalam sawise umur 7 tahun. Syaratnya 7 tahun mau in hasola lamun hasil opo atamizu dua ini sifat tamyiz biha biha apa bim biha ser apa biha ini perkataan gini iya kan kita matai biha sertane sabna sinina enggak iya sama sini rujuk kan artinya apa? Artinya seorang anak kecil dia tidak wajib melaksanakan sholat, tapi bagi orang tuanya hendaknya berusaha memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat. Jadi orang tuanya kudu perintah, mentah dalam arti yang ngongkon, walaupun durung wajib tapi kudu ngongkon. Ngongkonnya kapan? Ketika sudah berumur 7 tahun dan dengan syarat dia sudah mempunyai sifat tamyiz. Tamyiz itu yang pernah saya baca keterangannya, tamyiz itu suatu keadaan yang mana si anak itu mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Contoh gampangnya, ketika ada seorang anak umur 7 tahun dipai roti, kalau dipai tembelek, milih roti. Karena berarti sudah ngerti. Oh, berarti ngerti. Itu. Atau ada lagi yang mengatakan maksud tamyiz itu adalah dia sudah bisa makan sendiri, bisa cewek sendiri, itu ciri-ciri bocah sing wis tamyiz. Hari amit mah doyane tembelek. Apa pakai nganclong. Dulangi bae, ora takon. Ya. Jadi bocah tamyiz iku ciri-cirinya bisa mangan dewek, bisa adus dewek, bisa cewek dewek. Itu ciri-ciri sudah tamyiz, berarti dia sudah diperintahkan oleh orang tuanya untuk melakukan sholat. Nah, iki hadisnya kian kalau nggak salah saya catat, muru as-sobiya bis sholati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 'ashron fadribuhu 'alaiha. Abu Daud. Buru perintahkanlah sapa sampeyan kabeh as-sobiya ing bocah cilik. Bocah ini anak kesampeyan semuanya cilik. Bisolati kalau nglakoni salat. Idza balagha syaratnya lamun tumeka sapa sobi sab'a sinina ing 7 tahun. Wa idza balagha lan nalikane tumeka sapa sobi ngasron ing umur 10 fadribuhu maka pukulah bocah tersebut sobi ing sobi pukulah sapa sira ing sobi ngaleha saya tinggal sholat. Jadi kalau punya anak umur 7 tahun hendaklah kita orang tua sudah harus membimbingnya untuk melaksanakan sholat. Berikut cara-caranya diajari oleh orang tuanya. Itu mulai 7 tahun. Kalau sudah tamyiz bauka. Ya, terus kalau sudah 10
tahun ya pitung tahun itu bukan pitung tahun dikon sembayang tapi kan karena nggak wajib berarti kalau bisa beli gelem ngambek wis umbar bae terus bae kalau kon maning ngambek umbar terus asli orang dia apa kena pitung tahun 8 tahun nah ketika 10 tahun dikongkon wong tuane kon sembayang masih beli gelem maka di sini fadribuhu alaiha wong tua boleh mukul anaknya yang umur 10 tahun ketika disuruh sholat tidak mau tapi tentu mukul di sini mukul yang mendidik bukan mukul asal pukul ya itu tujuannya gitu nah bokat tuh peragat wa illa lan lamun ora indah sholat berarti lamun bocah mau durung tamis fabada tamis maka ditunggu sampai tamis maksudnya bocah ki umur 7 tahun tapi durung tamis durung bisa makan dewek masih dulang bae durung bisa cewek dewek masih cewek ki bae mutu wae maka bocah model kieu ora usah digokon sembayang di mutu wae ki karena durung tamis sih ya paling coba diajak mushola ora apa tapi wong tua ki tidak ada anjuran untuk merintah anaknya ke sholat apakah dulu tamis walaupun sudah 7 tahun nah kok ditunggu 7 tahun setengah 8 tahun nah tamis nah baru wong tua apa sih wajib ya muru bil amr ya dianjurkan lah karena bil amr itu tidak semua wajib ya bisa sunnah bisa wajib jadi wong tua harus harus ya bahwa wong tua dianjurkan memerintahkan anaknya untuk sholat nanti kalau anaknya sudah tamis jadi 7 tahun kalau belum tamis jadi ditunggu sampai tamis baru wong tua yang ngongkon anaknya kon sholat tuh. Nah terus wayud ribani nah sama dengan tadi wayud ribani lan den pukul sapa sabilan sabia ala tarqiha kita ninggal sholat ba'da kamali asyari sinina sehingga musawise sempurnane umur 10 tahun jadi iki patokan dari Kanjeng Nabi 7 tahun mulai diajarkan sholat diajak dan diajarkan cara sholat terus sampai 9 tahun 10 tahun diajak muswani ngerengkel orang gelem nah wong tua boleh memukulnya dengan pukulan yang mendidik supaya bocah kira-kira gelem ngelakoni sholat itu tentang masalah sobi dan sobia yang belum balik. Yang terakhir wasalisu utawi kaping 3 iku alaqlu duweni akal. Nah, jadi Islam wis, balik wis, tapi nomor 3 harus duweni akal. Senajan Islam wis balik tapi lamun durung duwe akal itu belum wajib. Fala tajibu maka ora wajib nglakoni salat ala majnunin natase wong gendeng, wong edan. Wa quluhu utawi dawe ke musannif rupane wa huwa hadu taklif bahwa utawi al-aqlu iku hadu taklif batasane mukallaf iku sakitun kang gugur fiba di rusal matan. Nah, jadi pengertian akal ini juga batasnya mukallaf. Jadi dalam kitab ini dikatakan duweni akal iku batasnya orang dinamakan mukallaf. Balik gak berakal ya, tapi kalau di kitab lain mah balik gak berakal. Wong di area mukallaf bakal sudah balik dan berakal. Bakal balik baik, durung berakal. Maka belum taklif, belum mukallaf. Nah, maka di sini dikatakan berakal itu dan balik adalah batasan orang dikatakan mukallaf. Tapi pengertian ini di kitab lain itu digugurkan. Jadi artinya tidak disebutkan. Ya, sampai sini saja pembahasan di malam ini. Kesimpulannya syarat wajibnya orang melaksanakan sholat. Jadi seseorang itu diwajibkan oleh syariat untuk melaksanakan sholat kalau dia sudah memenuhi 3 syarat. Nah, 3 syarat ini harus semuanya, bukan salah satunya ya. Semuanya, 3-nya harus ada semua, harus nyambung, harus kumpul, nggak boleh milih, harus kumpul. Pertama agamanya harus Islam, kedua balik, 3 berakal. Ketiganya harus kumpul. Kalau salah satu dari 3 ini nggak ada, maka orang tersebut belum wajib melaksanakan sholat ya, atau tidak wajib sholat. Artinya dia nggak berdosa kalau nggak sholat, kalau belum
sempurna 3 syarat ini. Misalnya Islam wis, balik wis, tapi orang dua ini akal. Atau Islam wis, dua akal tapi durung balik. Maka belum wajib dan belum enggak berdosa kalau tidak sholat. Begitu. Ya, terima kasih. Silakan. Ada pertanyaan? Amin ya, saya amin. Bisa jadi pertama biasanya. Burung kumpul anak-anaknya. Oh, ya beranya.